Selamat malam kakap kelima kita gasken. Terima kasih supportnya, lanjut. Tempat kedua diperoleh oleh Zhou Xian. Berita ini menyebar dengan cepat dari Balai Kaisar Suci Arktik. Seluruh kota Snowy juga dikenal. Siapapun yang berpartisipasi dalam perjamuan Kaisar Suci Arktik adalah untuk Qin Yu. Pemerintah kagum dan berbicara satu sama lain. Meski begitu, Qin Yu masih tidak mendapatkan tempat kedua, yang membuat banyak orang merasa kasihan pada Qin Yu. Sangat disayangkan bahwa orang lain merasa bahwa hati Qin Yu sendiri juga tidak nyaman, tetapi kinerja permukaannya kuat. Melangkah keluar dari Kaisar Suci Kutub Utara, Forbes, yang tinggal di luar, segera menyambutnya. Fober, ayo pergi. Qin Yu tidak melihat wajah Zhou Xian dengan senyum di wajahnya. Dia berjalan langsung ke gerbang kota Kekaisaran Fubo. Fubo juga tahu bahwa Qin Yu sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak dapat berbicara. Saudara Qin Yu. Zhou Xian masih menangis di belakang. Namun, Qin Yu dan Fubo tidak merasakannya, tetapi mereka masih berjalan. Zhou Xian melihat adegan ini, tetapi dia tersenyum dingin dan berhenti memanggil Qin Yu. Dewasa. Rombongan Zhou Xian juga berada di luar aula kuil Kaisar Suci. Zhou Xian melirik para pengikut dan berkata dengan menghina, kami juga kembali. Dia melihat bagian belakang Qin Yu di kejauhan dan berbisik kecepatan kultivasi cepat dan kekuatannya kuat. Apa gunanya dibandingkan dengan saya? Untuk Qin Yu, Zhou Xianxin selalu teguh. Kurang dari 20.000 tahun yang lalu, Qin Yu adalah orang kecil di dunia fana. Di mata Zhou Xian, bahkan seekor kecoa tidak sebaik itu. Namun, dalam sekejap mata, itu telah menjadi pria besar di dunia Tuhan yang telah memberikan tekanan luar biasa pada Zhou Xian. Kesenjangan besar secara alami membuat Zhou Xian merasa sangat tidak nyaman. Kekalahan Qin Yu kali ini juga membuat hati Zhou Xian senang. Saya bisa memikirkan diri sendiri. Kali ini dengan bantuan ayah, diam-diam mengundang beberapa kaisar suci untuk membantu, ini sulit untuk mengalahkan Qin Yu. Zhou Xianxin juga memiliki beberapa ketidaknyamanan. Lagi pula, karakter yang telah begitu sulit dikalahkan, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi orang kecil di dunia fana. Hei, lain kali, aku harus membiarkan Qin Yu ini tidak kehilangan keluhan. Mata Zhou Xian pecah. Awan mengambang, ruang tamu. Setelah Qin Yu duduk, dia melambaikan tangannya. Fober, kamu harus turun dulu, jangan biarkan orang mengganggu saya. Tubuh hormat Forbe, bahkan jika dia pensiun, hanya Qin Yu yang ada di ruang tamu. Ada keheningan di ruang tamu. Kali ini, beberapa kaisar yang mendukung Zhou Xian jelas berbicara tentang hati nurani mereka. Alis Qin Yu sedikit berkerut. Hadiah kedua ini menguji tingkat niat, tata letak Xuanfu ungu penyulingan Xuanfu, serta dekorasi para dewa. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku menggunakan hatiku? Dan belum lagi yang lain, cermin ajaib saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan 9 mahkota Phoenix. Tapi ketika menilai, mereka tidak menyebutkan cermin ajaib, benar-benar mengabaikan cermin ajaib. Aku takut. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak ada alasan untuk menyangkal cermin ajaib dari benda ajaib ini. Qin Yu mencibir di dalam hatinya. Kaisar Suci, diam-diam kegiatan ini, bagaimana bisa Qin Yu tidak melihat? Aku tidak tahu Laozi milik Zhou Xian, Northwest Seng Huang memberi perwakilan kali ini, biarkan Kaisar Suci itu mendukung putranya. Qin Yu tersenyum, matanya lebih tajam. Beberapa pelayan di luar ruang tamu tidak berani masuk. Di luar ruang tamu, mereka dengan mudah merasakan suasana dingin di ruang tamu. Tentu saja, tuan mereka Qin Yu terbakar amarah saat ini. Para pelayan saling memandang dan ada ketidakberdayaan di mata mereka. Tiba-tiba, seorang pelayan memandangi ruang tamu dengan takjub, dan pelayan-pelayan lainnya memandanginya. Saya juga terkejut menemukan bahwa di ruang tamu, ada seseorang yang muncul tanpa alasan. Tapi sebelumnya, sama sekali tidak ada yang lewat di depan mereka ke ruang tamu. Para pelayan ini tiba-tiba memiliki hati, apakah orang yang memasuki ruang tamu seorang raja dewa? Paman Su, bagaimana bisa kamu Qin Yu melihat Jiang Yan muncul di tengah ruang tamu, dan segera menyatukan suasana yang terbuka, dan berdiri.
Jiang Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lihatlah apa yang baru saja kamu katakan. Tampaknya kamu benar-benar marah. Apa gunanya kemarahan itu hanya melampiaskan amarah. Aku belum mencapai dunia tersenyum dan menghina. Aku hanya bisa menahannya di aula Kaisar Suci. Ketika aku sampai di sini, aku masih melampiaskan amarahku. Kata Qin Yu bebas. Jiang Yan sedikit mengangguk. Saya juga tahu bahwa Anda tidak akan menjadi panas karena hal kecil ini. Saya di sini, satu adalah untuk melihat keadaan Anda saat ini, yang kedua adalah menanyakan Anda, tempat ketiga, apakah Anda yakin tanya Jiang Yan kata. Tempat ketiga. Qin Yu diam dan jatuh ke dalam pemikiran. Qin Yu sangat jelas, baru saja datang dengan Hong Meng Lingbao kelas 1. Anda pasti bisa mendapatkan tempat ketiga. Tetapi saat ini, Hong Meng Lingbao kelas 1, ia hanya memiliki 2 buah. Satu adalah sumber api, dan yang lainnya adalah lapisan ungu. Hanya sumber api ini Lingzu, Qin Yu dipersiapkan untuk anak-anak masa depan dan anak-anak, seperti untuk Lin Yu ungu, juga dipersiapkan untuk anak-anak. Qin Yu tidak ingin membawanya keluar. Selain 2 item ini, Qin Yu tidak bisa mendapatkan hadiah yang bisa mengalahkan Zhou Xian. Tempat ketiga, saya mencoba yang terbaik, masih memiliki tingkat kepastian tertentu, jawab Qin Yu. Lakukan yang terbaik maksudmu, apakah kamu memperbaiki diri? Jiang Fan bertanya sambil tersenyum. Qin Yu sedikit mengangguk, sebagai master pemurnian, ada keuntungan ini, tidak ada harta, Anda bisa datang ke pemurnian. Hanya saja, wanita pintar itu sulit hidup tanpa nasi. Kekuatan dari alat pemurnian itu kuat, tetapi bahkan jika itu adalah bahan yang sangat berharga, itu umumnya memperbaiki artefak kelas atas. Bahkan jika negara mencapai puncaknya, itu bisa paling halus, sebanding dengan senjata dari kelas kedua Hong Meng Lingbao. Namun, kelas 2 Hong Meng Lingbao tidak cukup untuk mengalahkan Zhou Xian. Xiao Yu, bahwa di belakang Zhou Xian adalah kota yang gemuruh, Lei Pen City adalah 8 tempat suci para dewa, meskipun Hong Meng Lingbao kelas 1 adalah 1, tetapi Hong Meng Lingbao kelas 2 masih cukup banyak. Terutama, dia yang bertanggung jawab atas kota kekuatan untuk mengelola batas bawah juga mengendalikan jalan keluar dari dunia para dewa. Jiang Yan menghela napas dan berkata, ini adalah kota yang baik, mencari di alam semesta batas bawah, dan harta yang diperoleh harus menjadi yang terbesar dari 8 tempat suci. Lei Fei Cheng adalah salah satu objek paling terpisah di 8 tanah suci. Dalam perang para dewa, hanya kota Lei tidak akan tercampur. Selain itu, ada hukuman guntur di bagian belakang kota, dan statusnya bahkan lebih terpisah. Lei Gongcheng, yang bertanggung jawab atas kekuatan guntur dan hukuman, juga mengelola perjalanan para dewa ke batas bawah. Hati Qin Yu sekilas. Tidak heran, Qin Yu tiba-tiba tersenyum, tidak heran kaisar lain, lalu memberikan wajah kaisar barat laut, mendukung Zhou Xian di kuil kaisar suci. Jiang Yan mendengarkan hanya senyum. Hal ini, asalkan otak kecil akan menebak. Tapi bagaimana dengan menebak lagi pula orang-orang itu semua adalah kaisar suci, kata mereka, siapa yang berani membantah? Xiao Yu, kamu harus memenangkan tempat ketiga, penyempurnaan senjata, benar-benar untuk mencapai puncak-puncak kedua Hong Liu Lingbao. Lalu, pasti akan memenangkan Zhou Xian. Jiang Yan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Qin Yu. Qin Yu secara alami mengerti. Untuk menikahi Jiang Li, Zhou Xian bersedia menjadi Hong Meng Lingbao kelas 2, tetapi benar-benar enggan menjadi Hong Meng Lingbao kelas 1. Dia bersedia, Lei tidak akan mau berkorban. Karena itu, selama hadiah Anda sendiri, itu adalah yang terbaik dari kelas 2 Hong Meng Lingbao. Xiao Yu, jika kamu tidak mungkin, aku punya cara. Jiang Yan berkata sambil tersenyum. Apa solusinya? Qin Yu senang. Jiang Yan tersenyum dan berkata, di rumah saya, ada pohon kayu besi kuno. Sejarah pohon kayu besi kuno ini tidak jauh lebih pendek dari sejarah alam. Ia berusia 1 miliar tahun. Nya cabang-cabang dapat dengan mudah memperbaiki artefak Cina, dan tidak sulit untuk memperbaiki artefak teratas. Hati pohon, yang paling berharga itu sendiri mengandung semangat Hong Meng, selama keterampilannya memadai, menyempurnakan Hong Meng kelas 1 Lingbao mungkin. Potong pohon kayu besi kuno ini.
Tidak ada bahan dalam bahan para dewa. Itu dapat dibandingkan dengan jantung pohon kayu besi kuno. Pada awalnya, para dewa dan pendeta menggunakan bahan berharga lainnya. Menyempurnakan Hong Meng Lingbao kelas 1. Anda akrab dengan penyempurnaan pohon kayu besi kuno. Dengan teknologi Anda, saya percaya bahwa para dewa akan melahirkan Hong Meng Lingbao kelas 1 yang baru. Dengan penyempurnaannya, ketiga ini Anda pasti akan mendapatkan tempat. Qin Yu lumpuh. Melihat Paman Su. Ada apa? Jiang Yan tersenyum dan menatap Qin Yu. Paman Qin Yu merasa agak masam di dalam hatinya. Pohon kayu besi kuno ini juga telah mendengar tentang arti Paman Su. Ketika Paman Su menjadi raja para dewa, ia mendapatkan pohon kayu besi kuno ini. Pohon-pohon ulin kuno selalu menemani Paman Su. Dan ketika mengobrol dengan Lier, Qin Yu juga mengetahui bahwa ketika Paman dan Dewa Kehidupan Wang Zuoqiu berada di bawah pohon kayu besi kuno, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Tetapi saat ini, Paman Su, untuk mendapatkan dirinya sebagai tempat ketiga, ia rela memotong pohon kayu besi kuno. Paman Su. Mata Qin Yu sedikit memerah. Saya bukannya tanpa Hong Meng Lingbao kelas 1, sumber api Lingzu, pakaian bulu zilin hanya enggan. Tapi Paman Su, untuk dirinya sendiri, bahkan pohon kayu besi kuno ini dan kenangan kekasih yang hilang bersedia. Apa yang salah denganmu? Tidak peduli, pohon kayu besi kuno ini milikku, itu juga keluarga Jahe. Kamu mengolahnya menjadi Hong Meng Lingbao kelas 1, dan akhirnya kamu harus memberikannya kepada Jiang. Bahkan jika aku menyerahkannya ke tanganmu, itu akan menjadi berikan kepada kakak tertua Anda. Jadi, Anda tidak perlu terlalu peduli, kata paman-paman. Qin Yu tidak mengerti, Susu berkata begitu, biarkan Qin Yu tidak merasa bersalah. Namun, semakin dia berkata, semakin hati Qin Yu semakin tidak nyaman. Terutama melihat senyum Paman Su. Paman, tidak. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Anak bodoh, pernikahanmu dengan Lier, toh aku tidak akan hancur. Tempat ketiga ini, kamu juga harus mendapatkannya. Yah, jangan marah-marah. Paman Su seperti menegur seorang seperti anak manja. Tidak. Qin Yu menggelengkan kepalanya, saya tidak marah, tetapi, mendengarkan Anda pohon kayu besi kuno, saya memikirkan satu hal. Saya sudah mengamankan tempat ketiga. Oh, Paman Su sedikit terkejut. Apa? Fubo. Qin Yu tiba-tiba berteriak, Qin Yu adalah penguasa Fubo. Fubo tiba-tiba merasakan jantung Qin Yu, muncul di ruang tamu. Jiang Yan menebaknya, apa yang Qin Yu biarkan Fubo lakukan. Paman Su, ikut aku. Qin Yu berbalik dan berkata kepada Paman Su, lalu pikirannya bergerak. Jiang Yan merasakan pemindahan ruang, dia bisa menolak, tapi dia tidak menolak. Saat dia berpikir, menunggu adegan di sekitarnya menjadi jelas, dia telah mencapai bintang ungu dari alam semesta baru. Hal-hal yang saya katakan ada di sini. Qin Yu menunjuk ke sebuah istana di Gunung Dompu. Itu kuil para dewa. Jiang Yan berkata dengan takjub. Ya, Qin Yu melangkah ke kuil yang hilang, dan langsung pergi ke halaman melalui aula depan. Di sebelah Jiang Yan, dia mengikuti Qin Yu. Dia juga ingin melihat apa yang dikatakan Qin Yu. Forbe telah mengikuti tren Qin Yu. Paman Su, apakah kamu tahu pohon ini? Qin Yu menunjuk ke pohon tembaga merah tebal di halaman kuil. Ini pohon perunggu tua. Jiang Yan langsung mengenalinya. Ya, ini adalah pohon kuno perunggu merah, dan itu juga semacam pohon dewa di alam para dewa di sebelah pohon kayu besi kuno. Wajah Qin Yu penuh percaya diri. Kenapa ada pohon-pohon perunggu tua di sini? Jiang Yan berkata dengan ragu. Fubo, mari kita bicarakan. Jiang Yan memandang Fubo, dan Fubo dengan hormat berkata, pendahulu Jiang Yan, pohon kuno perunggu merah ini, adalah dewa guntur tahun ini, yaitu, kota suci yang bergemuruh kaisar, tolong minta Tuan Tua untuk memperbaiki Hong Meng Lingbao kelas 2 yang agresif. Tuan Tua itu meminta pohon kuno perunggu merah ini. Jiang Yan sedikit mengangguk. Jantung pohon perunggu merah ini baik, tetapi bahkan lebih rendah dari hati pohon besi kuno. Itu adalah master pemurnian. Diperkirakan itu akan memperbaiki aliran kedua. Hanya Lingbao. Gunakan sepotong senmu yang bisa memperbaiki Hong Meng Lingbao kelas 2, dengan imbalan Hong Meng Lingbao kelas 2 yang ofensif.
Minggu ini, Huo, Sempoa juga bermain bagus. Pada awal minggu, Huo tidak punya pilihan. Ada beberapa materi, tetapi bagaimanapun juga Anda masih membutuhkan keterampilan. Tidak ada cukup sarana penyulingan, dan pohon-pohon tembaga tua adalah ornamen. Qin Yu, apa yang kamu katakan adalah... Jiang Yan memandang Qin Yu. Ya, ini adalah pohon tembaga tua. Qin Yu melambaikan lengan bajunya dan melihat bilah retakan di seluruh ruang. Retakan berbilah melintasi pohon-pohon perunggu merah, dan pohon-pohon tembaga tua patah. Di alam semesta baru ini, Qin Yu tidak terkalahkan, bahkan dengan ketangguhan pohon perunggu tua Qin Yu juga dapat mematahkan ombak. Namun, jika berada di ranah para dewa, Qin Yu diperkirakan menghabiskan banyak upaya. Jiang Yan memandang pohon perunggu merah yang jatuh dan mengangguk dan berkata jantung pohon kuno perunggu merah ini memang salah satu bahan pemurnian terbaik. Tetapi dengan mengandalkan pohon ini saja, itu akan memperbaiki aliran kedua. Lingbao, Xiao Yu, mengandalkan Hong Meng Lingbao kelas 2, apakah Anda yakin akan menang? Katakan, lihat Qin Yu. Qin Yu tersenyum sedikit. Paman Su, semuanya biarkan aku melakukannya, kamu tidak perlu khawatir. Qin Yu tidak memiliki kepercayaan diri 100%. Dia juga sangat jelas tentang dirinya sendiri. Dengan kekuatannya dalam pemurnian. Jika kondisinya sangat baik, Anda dapat mengandalkan pohon perunggu merah ini untuk memperbaiki Hongmen Lingbao kelas 2. Puncaknya bekerja di tengah. Namun, keadaan kilang sangat sulit dikatakan. Kesalahan yang sangat kecil dan kecil dapat membuat item lebih rendah levelnya. Xiao Yu, jangan merindukanku. Jiang Yan tersenyum sedikit. Aku sudah melakukan penelitian tentang kilang. Meskipun tidak sebanding denganmu, tapi lihatlah, Jiang Yuji, kamu harus tahu level kilangku. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat. Jiang Yan melanjutkan, saya tahu betul bahwa pohon perunggu kuno ini juga merupakan objek langit dan bumi. Pohon dewa yang lahir di surga dan bumi, jantung pohon kaya akan semangat Hongmeng. Namun, bulan merah terkandung di jantung pohon tembaga tua itu. Jumlah aura juga menyempurnakan Hongmeng Lingbao kelas 2. Untuk memperbaiki Hongmeng Lingbao kelas 1, yang paling dibutuhkan adalah Hongmeng Aura. Xiao Yu, kamu bilang aku bisa bilangnya. Qin Yu tersenyum getir dan hanya mengangguk jujur. Qin Yu tahu bahwa dia tidak bisa melewatkan paman-paman Yu juga sangat mahir dalam hal ini. Jiang Yan melanjutkan, pada mulanya, para dewa dan pangeran para imam suci mempersempit Hongmeng Lingbao kelas 1 untuk Raja Dewa Shuro. Mereka mengembalikan total 3 Hongmeng Lingbao kelas 2 dan 6 Hongmeng Lingbao 3 arah, dan mereka mendapatkan cukup Hongmeng Aura. Roh-roh yang menakjubkan ini, serta sejumlah besar bahan berharga. Bersama dengan pengerjaan terbaik dari mobil pengrajin Hou Han, menyempurnakan Hongmeng Lingbao kelas 1. Qin Yu mendengarkan dengan seksama. Untuk mobil Hou yang memesona, menyempurnakan Hongmeng Lingbao kelas 1, Qin Yu tahu. Namun, proses terperinci tidak jelas. Hongmeng Aura adalah atmosfer yang sangat magis di langit dan di bumi. Tidak memiliki banyak kekuatan serangan itu sendiri. Namun, jika diintegrasikan ke dalam senjata itu dapat membuat senjata mengandung spiritualitas dan kekuatan magis bahkan lebih baik, kata Jiang Yan dengan seru. Jika kamu memiliki cukup keterampilan dalam pemurnian, kamu perlu cukup Hongmeng Aura. Aku punya banyak bahan pemurnian yang lebih baik. Kamu harus memilikinya juga. Ditambah hati pohon perunggu merah. Diperkirakan, dibandingkan dengan para dewa asli. Bahan dari Hongmeng Lingbao kelas 1 dari sistem pemurnian Chehouzen tidak jauh berbeda. Sekarang, satu-satunya perbedaan adalah Hongmeng Aura. Aura merah dan coklat dari hati pohon perunggu kuno terlalu kecil. Qin Yu mengangguk. Dia juga tahu betul bahwa jantung pohon tembaga tua tidak dapat dibandingkan dengan jantung pohon besi kuno. Tidak peduli materi, atau aura tersirat, ada celah besar. Xiao Yu, kamu dapat yakin, aku tahu. Kamu tidak dapat menemukan beberapa potong Hongmeng Lingbao, dan hanya ada sepotong labu bikuan. Benar, Jiang berkata sambil tersenyum. Qin Yu tidak punya pilihan selain tersenyum. Memang, ada beberapa potong Hongmeng Lingbao saya sendiri. Misalnya, gelang api,
Tetapi gelang api sangat penting dalam proses pemurnian. Bisakah Qin Yu menyerah? Ada juga menara pengunci, tetapi menara pengunci juga mengikat kunci ke sekelompok orang, seperti Qiu Zongfu dan Naga Hitam bicara dengan Jiu. Adapun yang tidak berguna, mereka sudah memberi Hou Fei dan Black Feather. Satu-satunya hal yang kosong dan tidak digunakan adalah labu bikuan yang diberikan kepadanya oleh Happy Heaven. Adapun manik-manik sumber api, pakaian bulu zilin, 2 kelas pertama Hongmeng Lingbao ini, Qin Yu akan menghancurkan 2 potong kelas pertama Hongmeng Lingbao kecuali jika ada masalah dengan kepalanya. Melihat ekspresi Qin Yu, Jiang Yan secara alami mengerti. Xiao Yu, sudahkah kamu melihatnya 9 mutiara, Jiu Feng Crown, milik Zhou Xian adalah ketiga aliran Hongmeng Lingbao. Faktanya, 9 potong aura Hongmeng Hongbao 3 arah Hongmeng, ditambah pohon perunggu tua roh Hongmeng, yang terkandung di jantung pohon, sudah cukup, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Qin Yu dengan enggan berkata, Paman Su, apa yang Anda katakan tentang mahkota Jiu Feng? Apakah Anda ingin mengembalikan mahkota Jiu Feng ke Tunku? Tidak. Jiang Yan juga tertawa. Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku hanya ingin kau mengerti. Hongmeng Lingbao, hiasan Hongmeng Lingbao adalah mayoritas yang luar biasa. Hongmeng Lingbao yang agresif sebenarnya relatif jarang. Jadi, minggu itu, saya bisa mengeluarkan 9 keping dari 9 manik-manik dekoratif dalam sekali jalan. Qin Yu mengangguk. Bahkan jika Anda menggunakan Hongmeng Lingbao untuk dekorasi, Anda tidak memilikinya. Saya tahu bahwa tahun-tahun kultivasi Anda terlalu pendek, dan tentu saja Anda tidak akan mendapatkan beberapa potong Hongmeng Lingbao. Tetapi Anda adalah paman dan saya. Wajah Jiang Yan tersenyum. Dari saat kelahiran para dewa, aku ada. Tahun-tahun menjadi ratu para dewa sudah sangat lama. Kau pikir, aku bahkan bisa mendapatkan pohon-pohon kayu besi kuno, Hongmeng Lingbao yang tidak berguna, betapa aku punya? Jiang Yan tersenyum dan menatap Qin Yu. Qin Yu sepenuhnya mengerti. Paman Yu berarti dia mengambil Lingmen Hongmen sendiri dan kembali ke Tunku. Jangan terlalu peduli, aku, beberapa Hongmeng Lingbao yang tidak berguna, yang hanya bisa dimainkan dan ditonton, memang cukup banyak. Dengan cara ini, aku mengeluarkan 6 potong Sanliu Hongmeng Lingbao, ditambah Hongmen Lingbao kelas 2 untuk mengembalikanmu. Dalam kata-kata penistaan, ada cara yang mengesankan. Qin Yu memandang Paman Su, dan akhirnya mengangguk. Berapa banyak saya berutang kepada paman saya? Hati Qin Yu tidak dapat dihitung. Ketika dunia fana berada di dunia, Paman Su menyelamatkan dirinya berkali-kali. Dari dunia fana ke dunia para dewa, berapa kali dia membantu dirinya sendiri secara rahasia, Qin Yu tidak bisa membayangkan. Singkatnya, dalam hati Qin Yu, status paman tidak jauh berbeda dari ayahnya. Ayo pergi, kembali ke Mufu bersamaku, Hongmen Lingbao yang tidak berguna, aku disimpan di perpustakaan Mufu. Jiang Yan berkata kepada Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Di rumah kayu. Di akhir perjamuan Kaisar Suci, Jiang Yan pergi ke Qin Yu, dan Jiang Yan pergi ke Mufu. Sebagai protagonis dari perekrutan, Jiang Li tidak muncul 2 kali kecuali penampilan pertama. Di halaman yang tenang di kedalaman Mufu, di bawah pohon-pohon besi kuno, Jiang Yan dan saudara-saudara Jiang Li duduk bersama. Kakak Qin Yu, dia kala Jiang Li tiba-tiba berdiri. Jiang Yan dengan cepat berkata, saudari, proses yang baru saja Anda tahu, hal ini tidak heran kakak lelaki Qin Yu. Begitu ya, Kaisar Barat Laut dalam kegelapan untuk mendapatkan sarana. Kalau tidak, bagaimana Zhou Xian bisa menang? Saya tahu. Jiang Li memiliki senyum pahit di wajahnya. Hanya, saya khawatir tentang suasana hati kakak laki-laki Qin Yu saat ini. Saya ingat bahwa ketika dia berada di dunia fana, saudara tertua Qin Yu adalah yang paling dihina, dan yang lain menghinanya. Akan langsung menolak, bahkan saling membunuh. Jiang Li dan Qin Yu hidup bersama untuk waktu yang terlalu singkat, tetapi saya tidak tahu. Dari dunia fana ke dunia Tuhan, Qin Yu tidak pernah sebal seperti di dunia fana. Kakak, ibu, dia ada di perjamuan, apakah benar-benar membantu Zhou Xian? Jiang Li bertanya lagi, dan alisnya sudah nyaman. Jiang Yan mengangguk ringan. Yu sangat memperhatikan saudara perempuan mereka.
Namun, dalam hal ini, itu adalah rasa sakit Jiang di hatinya. Aku tahu hubungan antara Niang dan Yu Niang, tapi Jiang Li ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Kakak Qin Yu akan bersalah, dia membuatku tidak malu, hanya untuk bertarung lagi dan lagi. Xuanfu ungu itu. Mata Jiang Li meneteskan air mata. Segala sesuatu dalam Xuanfu ungu, Jiang Yan, yang secara pribadi mengunjunginya, menggambarkannya. Yang lain tidak jelas, tetapi Jiang Li sangat jelas bahwa banyak pengaturan di Purple Swan House berisi beberapa cerita dari masa lalu. Dari setiap tempat, Jiang Lisen merasakan niat Qin Yu. Mereka mengatakan bahwa kakak laki-laki Qin Yu tidak perlu keberatan Jiang Li juga memiliki hati. Tidak. Mata Jiang Li tiba-tiba mengeras. Saudaraku, pergi bersamaku ke Yunyunfu. Jiang Yan takut. Saudari, apa yang kamu lakukan? Jiang Yan dengan cepat berhenti. Tuhan, Jiang Li adalah protagonis pro. Pada titik ini, jika dia ditemukan, Jiang Li berlari ke Yunyunfu, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan bergosip. Jiang Li berkata pergi ke awan. Kakak, Jiang Yan mengambil Jiang Li. Jiang Li tersenyum ringan. Aku mencintai ibuku, tetapi ibuku dan kamu, dan saudara-saudaraku. Tanpa aku, apa-apa untuk mereka. Tapi Qin Yu, saudara, dari dunia fana, berapa kali dia mengalami krisis hidup dan mati. Apa yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun, hanya bersembunyi di rumah kayu, bersembunyi. Ada senyum pahit di wajah Jiang Li. Angin dan hujan semua membiarkan kakak Qin Yu berhenti. Saya hanya menunggu. Dia sekarang mencoba untuk membuat segalanya agar membuat hati saya sulit. Hadiah pertama, Hong Meng kelas 1 Lingbao. Hadiah kedua, Xuanfu ungu. Semuanya, aku tidak mengerti, semua dewa ini tidak bisa melihatnya. Niat saudara Qin Yu, apakah masih ada yang palsu? Saya tidak ingin melanjutkan seperti ini lagi. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk Qin Yu. Jiang Li tersenyum dan menatap adiknya. Jiang Yan hidup dengan bodoh. Apakah ini masih lembut? Siapa yang mendengarkan keponakan orang tua? Jiang Yan belum pernah melihatnya, dan saudara perempuannya akan ditentukan. Kakak Qin Yu, jika dia berhenti berlatih, dia sudah bisa bersama ayah dan saudara lelakinya di dunia perisetan, tetapi dia memberi tanggung jawab merawat ayahnya kepada saudara lelakinya, dan dia menderita karena rasa sakit karena meninggalkan saudara dan kerabat ayahnya. Datanglah ke dunia dewa yang aneh, semua perjuangan adalah untukku. Jiang Li memiliki air mata di matanya. Saudara lelaki Qin Yu, dapat melakukan ini, mengapa aku tidak bisa melakukannya? Dan ayah dan ibu, anak-anak mereka tidak buruk untukku. Jiang Yan perlahan melepaskan tangannya. Dia mengerti saudara perempuannya. Jiang Li tersenyum pada Jiang Yan dan berjalan langsung keluar halaman. Qin Yu dan Jiang Yan telah kembali ke Mufu. Keduanya berjalan di sepanjang koridor ke kedalaman Mufu, tetapi di koridor, Qin Yu terkejut melihat Jiang Li. Lir hati Qin Yu penuh sukacita. Semua masalah, semua kesulitan, ketika Anda melihat anak-anak, mereka menjadi sukacita dan kebahagiaan. Jiang Li memandang Qin Yu dengan takjub. Setelah beberapa saat, dia bergegas langsung ke lengan Qin Yu, dan kemudian dia memegang Qin Yu dengan erat. Air mata di matanya benar-benar mengalir turun. Berbohong, kamu, apa yang salah denganmu? Qin Yu merasakan kabut bingung, melihat ke Jiang Yan berikutnya, Jiang Yan juga bingung. Qin Yu hanya bisa menghibur Jiang Li. Jiang Li dalam pelukan Qin Yu tiba-tiba menatap Qin Yu dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Qin Yu. Dokter Qin Yu, apakah kita akan dikawal pergi? Jangan khawatir tentang hal-hal rumit itu. Itu adalah anak-anak Lei, jangan pikirkan itu. Qin Yu tiba-tiba mengerti apa yang dipikirkan Jiang Li, dan hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan sentuhan. Khawatir, tidak ada. Selama semua ini, Lei mengerti bahwa Qin Yu sudah cukup bahagia. Kamu hanya harus tinggal tunggu saja, lalu 10 tahun lagi. Aku mendapat tempat ketiga. Pada saat itu, kamu akan menunggu untuk menikah denganku. Qin Yu tersenyum. Jiang Lizhen memandang Qin Yu. Dia bisa melihat bahwa di mata Qin Yu, tidak ada masalah atau rasa sakit, dan beberapa hanya bahagia dan dimanjakan padanya. Kakak Qin Yu, aku
Oke. Qin Yu tersenyum dan menatap Jiang Li. Jangan pergi setengah jalan, oke, kuharap kau bisa bahagia menjadi pengantinku. Apa yang ingin dikatakan oleh Li, tetapi tidak mengatakannya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa dia telah sepenuhnya dikelilingi oleh kebahagiaan dan sentuhan. Setelah Qin Yu bertemu Jiang Yan lagi, beberapa orang berbicara sebentar, Jiang Li Cai benar-benar membuka ikatan. Kemudian Qin Yu, Jiang Li, Jiang Yan dan Jiang Yan berjalan menuju perpustakaan Mufu. Tibet, aku belum pernah di dalamnya, tidak tahu bayi apa. Jiang Yan dengan penuh semangat membuka mata lebar-lebar. Jiang Li hanya mengikuti Qin Yu, di dalam hatinya, diikuti oleh Qin Yu, semuanya sudah cukup. Perpustakaan ini adalah aplikasi sederhana dari Undang-Undang Antariksa. Anda ikut dengan saya. Jiang Yan berjalan di depan lorong bawah tanah, dan gerbang lorong bawah tanah secara otomatis dibuka. Qin Yu dan yang lainnya mengikuti Jiang Yan dan melangkah ke perpustakaan Mufu. Terima kasih semua.